Welcome to Rock Ministry TV. Rock Ministry TV hadir untuk membantu warga kerajaan sorga menggenapi panggilannya dalam Tuhan melalui konten audiovisual dengan nilai Kingdom of God. Dengan moto We Help You to Fulfill Your Destiny, Rock Ministry TV menghadirkan 12 program berupa Bible Study, Kingdom Lifestyle, khotbah, renungan, kesaksian, dan banyak lainnya. Don't forget to subscribe and be ready to become representative of Christ's Kingdom. Salam, terima kasih untuk Gereja Rock dan Lumbung Yusuf, berkatnya untuk Jemaat Munduk, terima kasih berkatnya, terima kasih Tuhan Yesus. Saya mewakili Jemaat Desa Munduk, saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas bantuan sembakonya, dan saya mengucap terima kasih kepada GBI Rock maupun Lumbung Yusuf. Biarlah kiranya Tuhan Yesus memberkati. Khususnya Desa Munduk mengucapkan terima kasih sudah diadakannya pembagian sembako untuk masyarakat yang kurang mampu. Mudah-mudahan bisa dimanfaatkan sebagaimana mestinya nanti sembakonya. Kami atas nama Jemaat di Munduk mengucapkan terima kasih banyak buat berkatnya hari ini dari GB Rock dan Lumbung Yusuf. Tuhan memberkati. Terima kasih Gereja Rock Lumbung Yusuf. Sampai bulan Juni 2020, Lumbung Yusuf sudah menyalurkan bantuan kepada 1.672 orang dewasa senilai Rp225.375.000 dan juga kepada 385 anak-anak senilai Rp22.015.000. Adapun total bantuan yang sudah disalurkan senilai Rp247.390.000. Terima kasih untuk saudara yang sudah menabur dan memberikan bantuan melalui Lumbung Yusuf. Tuhan Yesus memberkati. Lumbung Yusuf memiliki kepedulian untuk membantu saudara-saudara kita yang ada di sekeliling kita. Mungkin tetangga saudara, teman saudara, atau siapapun yang ada di sekeliling saudara yang membutuhkan makan dan minum. Saudara dapat menghubungi hotline kami untuk kami dapat berbagi dan membantu setiap orang yang ada di sekeliling kita. Karena itu kalau Anda mau terlibat, mari kita terlibat. Ada tertera di sini yaitu nomor rekening daripada Lumbung Yusuf. Mari bersama kita menolong saudara kita. Pertama, sesama jemaat. Kedua, sesama iman. Ketiga, sesama kita. God bless you. Amin. Kini telah hadir kelas online Rock Journey Believer Class. Mari bersama-sama diperlengkapi dan bertumbuh menjadi pemimpin yang dewasa dalam kerajaannya, kedewasaan dalam cara berpikir, sikap hidup, dan budaya kerajaan sorga yang teraplikasikan secara nyata dalam hidup kita. Daftarkan diri Anda segera di link berikut ini. Banyak dari kita menginginkan perubahan terjadi, namun tidak pernah siap untuk merubah diri. Banyak dari kita pandai bermimpi, namun selalu berujung kata tapi. Camkan ini wahai sahabat, bertobat itu tak singkat, butuh niat, semangat, dan sikap taat. Untuk sesuatu yang dahsyat, butuh usaha kuat, dan bukan perjuangan sesaat. Untuk merubah diri, kadang kita tidak mampu sendiri. Jangan malu untuk berdiri, jangan berpura-pura bisa mandiri. Buanglah gengsi, fokus pada solusi, cari mereka yang sudah lebih dulu lolos kualifikasi. Berubah itu perlu, agar hidupmu tak jadi benalu. Berubah itu perlu agar hidupmu tak selalu buat malu. Berubah mulai dari hal kecil, kurangi perilaku degil, jangan jadi pribadi yang labil. Berubah mulai dari hal kecil, jangan tunggu tersentil, apalagi tercungkil. Berubah mulai dari hal kecil agar tak mudah tersandung kerikil. Berubah mulai dari hal kecil sebelum kita menjadi fosil. Ambil keputusan untuk berubah sekarang, jangan tunggu sampai terhilang. Berdoa minta keteguhan hati seperti batu karang yang tak gampang goyang meski dihantam banjir bandang. Libatkan Tuhan dan rasakan perubahan hadir dari bulan ke bulan. Fokus untuk menjadi lebih baik dari hari kemarin. Jangan fokus untuk menjadi orang lain. Berubahlah untuk berbuah, bukan untuk membuat ulah. Mulai melangkah meski kadang terengah-engah. Jangan kenal lelah untuk berubah. Jangan banyak membantah dan jangan mudah berkeluh kesah. Berubahlah agar hidupmu menghasilkan buah, bukan sekedar jago berkhotbah. Anugerahnya selalu tercurah asal kita tidak banyak tingkah. Ayo berubah sekarang, jangan tunggu terjadi perang. Ayo berubah sekarang, bangun dari mimpi dan mulai berperang. Ayo berubah sekarang dan hasilkan buah untuk generasi mendatang.
Ayo berubah untuk berbuah. Shalom warga kerajaan, kami sangat bersukacita dan bersemangat sekali karena tidak ada satupun yang dapat menghalangi kita untuk dapat beribadah dan merasakan kasih dan anugerahnya. Melalui online streaming ini, kami percaya saudara akan diberkati dan kita bisa menyembah Raja di atas segala raja. Mari siapkan hati, waktu, dan ajak anggota keluarga saudara untuk ikut menyanyi menyembah Tuhan dan fokus kepadanya. Catat dan renungkan khotbah yang dibagikan, ucapkan syukur atas kehadiran dan berkat Tuhan, dan yang berikutnya adalah doakan orang lain saat prayer request dan saksikan kebaikan Tuhan dalam praise reports. Kami percaya kebaikan dan anugerah Tuhan tercurah atas kehidupan kita. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom warga kerajaan, marilah di pagi hari ini sebelum kita semua melanjutkan aktivitas kita datang ke hadiratnya, kita menyembah namanya sebab hanya dialah Raja di atas segala raja. Hanya dialah Raja yang layak ditinggikan. Yes Lord. Ya Allah, Engkau kerinduanku. Selalu ku cari wajah-Mu Tuhan, seperti tanah yang kering rindukan air. Demikianlah jiwaku rindu Engkau. Ku memandang-Mu di tempat kudus, dan ku melihat kemuliaan-Mu. Ku berdiam di bawah naungan sayap-Mu, dan ku dapati kekuatan baru. Sebab kasih setia-Mu lebih dari hidup, kebaikan-Mu melimpah atasku. Jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindukan-Mu. Mari kita naikkan pujian ini dengan segenap hati kita. Katakan, Engkaulah kerinduan kami. Ya Allah, Engkau kerinduanku. Selalu ku cari wajah-Mu Tuhan, seperti tanah yang kering
demikianlah jiwaku rindu Engkau. Ku memandangmu di tempat kudus, dan ku melihat kemuliaan-Mu. Ku berdiam di bawah naungan sayap-Mu, dan ku dapati kekuatan baru. Sebab kasih setia-Mu lebih dari hidup, kebaikan-Mu melimpah atasku. Jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindukanmu. Oh, sebab kasih setia-Mu lebih dari hidup, kebaikan-Mu melimpah atasku. Jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindukanmu. Jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindukanmu. Dan jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindukanmu. Kami rindu Engkau, Yesus. Kami haus akan Engkau. Biarlah kami selalu melekat padamu Tuhan, sebab Kau yang kami perlu. Yesus, pagi hari ini kami datang ke hadapan-Mu Tuhan, dengan segala pujian, dengan segala hormat. Kami mau tinggikan Engkau, kami mau bernyanyi dan bersorak hanya bagi nama-Mu. Yesus, Yesus, biarlah kami selalu dibaharui dalam-Mu. Inilah hati kami bawa padamu Tuhan. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Nyanyi dan bersorak, nyanyi dan bersoraklah bagi Dia,
pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar namamu. Ku bersuka atas perbuatanmu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Kau Yesus dan Juru Selamat kami Tuhan. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Penghibur, pelindung, menara kekuatan, biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembahmu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar namamu. Ku bersuka atas perbuatanmu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Kami mau bersorak Tuhan, nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar namamu. Ku bersuka atas perbuatanmu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada pada, tiada janji seperti yang ada pada, tiada janji seperti yang ada padamu. Kau yang memulihkan, Tuhan pulihkan, Bapa pulihkan, kembalikan bangsa kami kepadamu. Tuhan pulihkan, ampunilah bangsa kami.
negeri kami. Kau yang pulihkan, Tuhan pulihkan. Bapa pulihkan, kembalikan bangsa kami kepadamu. Tuhan pulihkan, ampunilah bangsa kami, dan pulihkan kembali negeri kami. Pulihkan Indonesia dan pulihkan kembali Indonesia. Yesusku, Kau yang memulihkan. Terima kasih Tuhan. Oh, Shalom saudara-saudaraku, dimanapun Anda berada, saya percaya kita semua disayang oleh Tuhan, diperhatikan oleh Tuhan. Oleh sebab itu pagi ini kita sama-sama lagi disajikan makanan rohani untuk menguatkan roh kita di dalam Tuhan. Supaya kita tetap kuat, supaya kita tetap memandang kepadanya. Sebelum kita belajar atau mendengar firman, mari sama-sama kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa Surgawi, di dalam nama Yesus, Tuhan yang kami kasihi, kami mengucap syukur buat pagi hari ini. Dan kami mau buka hati kami selebar-lebarnya. Mari Tuhan, berbicaralah kepada kami. Nyatakan isi hatimu buat kami. Nyatakan keinginanmu buat kami supaya kami mengerti maksudmu, kami berjalan pada jalanmu, dan kami boleh ambil keputusan sesuai dengan kehendak Tuhan. Urapi juga hamba yang bicara, supaya yang bicara, yang mendengarkannya, sama-sama kami dilawat Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin, amin. Kita sama-sama akan baca dan dengar firman yang terambil dari Hakim-Hakim pasal yang ke-6 ayat yang ke-11. Hakim-Hakim pasal yang ke-6 ayat yang ke-11. Kemudian datanglah malaikat Tuhan dan duduk di bawah pohon tarbantin di Ofra, kepunyaan Yoas orang Abiezer itu, sedangkan Gideon anaknya mengirik gandum dalam tempat pemerasan anggur agar tersembunyi bagi orang Midian. Demikian saudara apa yang sudah kita baca. Kita mau belajar sama-sama melihat seorang tokoh yang dipakai Tuhan. Itu orang biasa. Bahkan orang yang sama sekali tidak memenuhi syarat sebetulnya. Kalau menurut pandangan manusia. Karena dikatakan dari apa yang kita baca tadi. Dia lagi sembunyi. Karena takut dia memeras anggur, menggiling gandum di tempat pemerasan anggur dengan keinginan atau dengan tujuan supaya tidak diketemukan oleh musuh. Jadi kita lihat Tuhan memanggil dan memakai orang yang biasa, yang mungkin tidak dipandang layak oleh manusia. Tapi Tuhan menyatakan kepada saya dan saudara,
Jangan lihat kekurangan, jangan lihat masalah yang ada, karena Tuhan memperhatikan kita seperti Tuhan memperhatikan Gideon di tempat tersembunyi. Dimanapun Anda berada, Tuhan memperhatikan, Tuhan melihat keadaan saudara. Jadi kita belajar untuk lihat saudaraku sekalian. Dia memiliki sikap atau sifat hati yang penuh dengan ketakutan. Karena waktu itu orang Israel ditindas, dijajah oleh orang Midian. Bukan saja itu, kalau kita lihat pada ayat yang ke-15, Hakim-Hakim 6 ayat 15, Gideon berkata begini, tetapi jawabnya kepadanya, "Ah Tuhanku, dengan apakah akan kuselamatkan orang Israel? Ketahuilah, kaumku adalah yang paling kecil di antara suku Manase, dan aku pun seorang yang paling muda." Jadi rasanya Gideon ini punya nilai kurang dalam hidupnya, saudara. Dari suku terkecil, artinya dia tidak terpandang. Dalam keluarga, dia juga anak terkecil. Mungkin banyak saudara kita yang lahir dalam satu keluarga, anak yang paling kecil itu kurang dianggap, kurang juga diberi kesempatan untuk memimpin. Yang paling menonjol biasanya anak sulung. Anak yang paling kecil itu ya ikut-ikutan, bahkan kalau dia ikut memberi saran, tahu apa kau masih kecil. Biar sudah berkumis kadang-kadang masih dianggap masih kecil, saudara. Karena dia paling kecil dalam keluarga. Jadi Gideon tahu persis dirinya. Dia itu orang yang tidak dianggap, tidak layak. Pada saat itu malaikat Tuhan atau Tuhan sendiri datang menemui dia. Dia sudah tidak lihat mujizat itu karena matanya tertutup, hatinya tertutup dengan keberadaan, dengan masalah yang dialami oleh bangsanya. Saudaraku sekalian, masalah dalam hidup kadang-kadang menutup hati kita, menutup mata iman kita. Kita tidak bisa lihat lagi kemurahan Tuhan. Kita tidak bisa lagi ucap syukur. Yang kita lihat persoalan hidup kita. Yang kita lihat betapa terpuruknya hidupku. Tapi mari kita lihat sama-sama bagaimana Tuhan memandang Gideon. Sangat berbeda dengan Gideon melihat dirinya. Pada ayat yang ke-12, saudara, kita lihat ayat 12. Malaikat Tuhan menampakkan diri dan berfirman kepadanya demikian. Tuhan menyertai engkau ya pahlawan yang gagah berani. Kata-kata itu saya akan ulangi lagi. Kalau saudara di rumah ada buka Alkitab, mari kita lihat ayat kata-kata ini. Tuhan menyertai engkau ya pahlawan yang gagah berani. Itu rasanya kan seperti kata-kata mengejek, menghina atau merendahkan. Karena dia bukan pahlawan yang gagah berani, dia itu penakut dan minder, malu. Jadi sebetulnya tidak pantas untuk dia diberi julukan atau Tuhan berkata kepada dia, Tuhan menyertai engkau hai pahlawan yang gagah berani. Saudaraku sekalian, apapun keberadaan engkau dan saya, mari kita lihat bagaimana Bapa Surgawi memandang kita. Bagaimana Tuhan Yesus memandang saya dan saudara. Dia tidak mengejek, dia tidak mengolok, dia tidak merendahkan. Tapi di tengah-tengah keterpurukan, kekurangan dalam diri Gideon, Tuhan berkata, Tuhan menyertai engkau, hai pahlawan, pahlawan yang gagah berani. Dan kata-kata itu menjadi satu perkataan yang sangat-sangat mempengaruhi kehidupan daripada Gideon pada waktu itu. Walaupun dia komplain, saya ini kan dari keluarga terkecil, anak terkecil, bagaimana bisa jadi pahlawan? Itu enggak mungkin. Tetapi saudara, apa yang firman Tuhan katakan masuk di hati dan itu akan merubah hidup seseorang. Saudaraku sekalian, kadang-kadang dalam keadaan yang terdesak, keadaan yang sulit,
kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan. Dengar baik-baik saudaraku, dengar apa kata firman. Dengar kata daripada hamba-hamba Tuhan, dengar kata dari saudara-saudara seiman yang membangkitkan engkau, yang membangun engkau. Engkau tidak terpuruk hari ini. Satu hari nanti engkau lihat tangan Tuhan mengangkat. Satu hari nanti engkau bukan lagi ekor, tapi engkau kepala. Kata-kata yang membangun itu sangat punya pengaruh dalam hidup seseorang. Jadi waktu Tuhan berkata kepada Gideon, dan kemudian saudaraku sekalian, dia akhirnya kalau kita lihat pada ayat yang ke-24, Gideon kemudian bertemu Tuhan. Lalu Gideon mendirikan mezbah di sana bagi Tuhan dan menamainya Tuhan itu keselamatan. Mezbah itu masih ada sampai sekarang di Ofra, kota orang Abiezer. Kita lihat saudaraku sekalian, ketika dia sudah dengar, dia bertemu dengan malaikat Tuhan. Lalu dia minta, saya minta supaya kalau bisa tunggu, saya sediakan roti, saya sediakan makanan. Malaikat Tuhan itu menanti akan Gideon. Kemudian sementara dia mempersembahkan persembahan, malaikat itu kemudian naik dan akhirnya tidak ketemu lagi. Dan saat itu Gideon berpikir, waduh saya mati sudah ini. Padahal dia sudah lihat malaikat dari tadi saudaraku sekalian. Tapi seperti terbuka pikiran hatinya. Dan pada waktu itu terjadilah dia lalu mengatakan, Tuhan itu keselamatanku. Saya tidak tahu bagaimana cara saudara bertemu Tuhan, alami Tuhan, dijamah Tuhan, itu kata-kata sama saudaraku sekalian. Mungkin orang alami Tuhan, bertemu Tuhan waktu sakit, waktu ekonomi sulit, waktu keadaan rumah tangga hampir dalam anjang perceraian, atau anak-anak yang sama sekali tidak bisa lagi kita banggakan. Saat-saat seperti itu kadang-kadang saudaraku, Tuhan datang melawat kita. Tuhan datang bicara pada kita. Mari buka hati. Nyatakan kepada Tuhan, saat ini saya betul-betul alami keadaan seperti Gideon. Kalau Tuhan bisa lawat Gideon, kalau Gideon bisa bertemu Tuhan, kalau Gideon bisa alami jamahan Tuhan, saudara katakan juga. Omong, bicara, buka hati, katakan kepada Tuhan. Tuhan, mari sekarang jamah hidup saya. Tuhan, lawat saya. Saya mau bertemu dengan Engkau saat ini. Sekalipun saya lihat semua keadaan saya sama sekali tidak diharapkan. Tapi seperti Gideon berkata, Tuhan itu keselamatanku. Mari sama-sama saya, saudara yang belum pernah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saya ulangi, saudara-saudara yang belum pernah, mungkin saudara pendengar di luar pulau, luar kota, luar negeri, di laut, di darat, dimanapun saudara berada. Kalau saudara belum pernah bertemu Yesus, saudara belum pernah alami Yesus, saudara belum pernah buka hati terima Yesus. Mari berdoa sama-sama dengan saya. Katakan, Tuhan Yesus, saya buka hati. Masuk dalam hatiku, jadi Tuhan, jadi Juru Selamatku. Sehingga saya bisa berkata seperti Gideon, Tuhan itulah keselamatanku. Yesus itu Tuhan dalam kehidupanku. Terima kasih Tuhan Yesus. Kata-kata itu mungkin saudara anggap kata-kata biasa, tapi sama sekali tidak.
Kata-kata itu direkam, kata-kata itu diterima. Malaikat surgawi bersorak-sorai karena ada orang datang kepada Tuhan. Dan kita lihat saudaraku sekalian, sesudah Gideon bertemu Tuhan, alami Tuhan, dijamah Tuhan saat itu, lalu ada perintah kepada dia. Kita lihat ayat selanjutnya saudara, ayat 25 dan ayat 26. Pada malam itu juga Tuhan berfirman kepadanya, ambil seekor lembu jantan kepunyaan ayahmu, yakni lembu jantan yang kedua berumur 7 tahun. Runtuhkan mezbah Baal kepunyaan ayahmu dan tebanglah tiang berhala yang di dekatnya. Kemudian dirikan mezbah bagi Tuhan Allahmu di atas kubu pertahanan ini dengan disusun baik. Lalu ambillah lembu jantan yang kedua yang dipersembahkan korban bakaran dengan kayu tiang berhala yang akan kau tebang itu. Saudara, kita lihat bagaimana Gideon yang tadi bertemu Tuhan, kemudian Tuhan menyatakan kepadanya supaya dia runtuhkan, robohkan, hancurkan semua mezbah berhala daripada ayahnya. Jadi dia itu anaknya pendeta berhala, saudaraku sekalian. Agak sulit untuk dia lakukan sebetulnya. Sehingga waktu dia lakukan waktu malam, dia minta 10 orang hamba mendampingi dia. Jadi dia orang terpandang, orang kaya, orang yang dituakan di dalam keluarganya karena ayahnya adalah pendeta Baal atau pemimpin ibadah Baal pada waktu itu. Jadi nomor 1, mezbah berhala itu harus dirobohkan. Kalau orang terima Yesus dalam hidup, kalau ada Yesus dalam hati dan hidup saya dan saudara, kalau kita bertemu dengan Yesus, hal pertama yang saya mau katakan pada saudara, buang semua berhala-berhala. Ada berhala apa yang kau sembah, yang kau simpan, yang kau tutup rapat-rapat dalam hidupmu. Mungkin berhala kutuk laknat, orang penyembahan orang tua nenek moyang. Ataukah sakit hati, kecewa, kemarahan, kebencian, kekhawatiran, ketakutan yang ada dalam dirimu. Itu semua harus kita buang, kita tinggalkan. Karena tidak bisa terang dan gelap itu bersatu. Kalau ada Yesus yang bukan terang, artinya semua bagian pencuri, pembunuh dan yang mematikan itu yaitu iblis dengan antek-anteknya. Dulu dia penghuni lama. Ketika saya terima Yesus dalam hidup, saya bertemu Yesus, Yesus masuk dalam hatiku, maka penghuni yang lama harus pergi dari hidup saya. Karena Yesus sebagai Tuhan mau tinggal dalam hati saya. Tidak bisa berdampingan saudara. Kita berkata kita hamba Tuhan, melayani Tuhan, tapi ada kebencian, tidak bisa mengampuni orang, terikat dengan kesenangan-kesenangan dunia. Mari kita sama-sama mau berkata pada pagi ini, kalau Tuhan lihat hati kita, begitu tertekan dan takut dengan keadaan ini, kita terus membayangkan keadaan ini kapan selesai, bagaimana saya bisa keluar dari masalah ini, apa yang harus saya perbuat. Kalau itu saja yang saudara pikirkan, katakan, itu jadi berhala dalam hidup. Mari belajar untuk berkata, semua berhala, kesenangan, ikatan, kebencian, kemarahan, sakit hati, dosa, persinahan, percabulan, semua dengan yang mengikat hidup saya mau katakan Tuhan, saya robohkan, saya hancurkan, saya tolak dari hidup saya karena dia tidak boleh tinggal. Saya yang berkata, karena dulu dia menempati hati saya ini. Jadi saya dan saudara harus belajar melihat, kita buang semua
yang bukan dari Tuhan. Mari supaya hanya Yesus yang jadi Tuhan, memerintah dalam hati kita. Dia robohkan semua mezbah berhala dan kemudian dia bangun mezbah untuk Tuhan. Dia persembahkan lembu dan tiang berhala yang sudah dirobohkan itu dijadikan kayu untuk mempersembahkan korban. Saudaraku perhatikan, kalau kita ketemu Tuhan, kalau ada Yesus dalam hati kita, kalau Dia Tuhan dalam hidup kita, maka yang harus juga kita lakukan, kita belajar, punya persekutuan, punya hubungan. Dulu semua kegelapan yang kita lakukan, sekarang kita harus belajar dekat dengan Tuhan, cari Tuhan, datang persekutuan, ikut ibadah online, baca firman, berdoa, bergaul dengan orang-orang yang sungguh-sungguh dalam Tuhan. Supaya seperti orang kalau bakar sate, dia tidak akan bakar sate dengan hanya dengan api yang sangat kecil. Tetapi kalau arang yang banyak, satenya akan cepat matang. Kalau kita sendiri, saudaraku, banyak kali kita tidak tahu bagaimana membangun diri. Bagaimana kita terlepas dari keadaan. Tapi kita belajar untuk melihat. Cari persekutuan. Bergaul dengan teman-teman yang membangkitkan. Pergaulan sangat mempengaruhi saudara, hidup saya dan saudara. Dengan siapa engkau bergaul, engkau akan jadi seperti itu. Kalau kita bergaul terus dengan Tuhan Yesus, kita bergaul dengan teman-teman seiman, maka kita akan melihat bagaimana kita diangkat, bagaimana kita bertumbuh dalam iman. Jadi nomor 1, dia robohkan tiang berhala. Nomor 2, dia bangun persekutuan, dia bangun mezbah dengan Tuhan. Kemudian kita lihat selanjutnya saudara, bagaimana Tuhan kemudian seperti yang tadi awal kita dengar, Tuhan menyertai engkau hai pahlawan yang gagah berani. Itu kan kata-kata yang malaikat Tuhan katakan kepada dia. Tapi proses ini belum kelihatan kapan pahlawan itu terjadi. Jadi proses itu pelan tapi pasti. Kita lihat dalam hidup Gideon, mari kita lihat sama-sama saudaraku. Ayat 34 sampai 35. Pada waktu itu roh Tuhan menguasai Gideon, ditiuplah sangkakala dan orang Abiezer dikerahkan untuk mengikuti dia. Juga dikirimkan pesan kepada seluruh suku Manase dan orang-orang ini pun dikerahkan untuk mengikuti dia. Dikirim pula pesan kepada suku Aser, Sebelon dan Naftali. Dan orang-orang ini pun maju untuk bergabung diri dengan mereka. Jadi kita lihat sama-sama saudaraku sekalian. Sesudah dia robohkan, buang semua berhala, ikatan. Dia bangun persekutuan dengan Tuhan. Dan kita lihat dia penuh dengan Roh Kudus. Dia diurapi oleh Tuhan secara luar biasa. Makanya jangan anggap enteng atau kita pikir itu biasa-biasa saja. Saudara kalau belum penuh Roh Kudus harus berdoa minta pengurapan Roh Kudus supaya saudara kuat menghadapi tantangan, supaya saudara mampu bertahan dalam keadaan apapun juga. Kita lihat bagaimana Gideon. Gideon diurapi oleh Tuhan. Kemudian dia diberi keberanian. Dari penakut, rasa malu, rasa minder, itu semua sudah dia lewati. Dia tinggalkan masa lalu, dia lalu kemudian bunyikan sangkakala. Pengurapan Tuhan turun, dia bunyikan sangkakala. Orang-orang kemudian datang bergabung dengan dia. Dia kan gak pernah dikenal orang. Dia kan gak pernah lakukan sesuatu seperti yang kita lihat pada 35 tadi. Tapi begitu urapan Tuhan turun atas hidupnya, orang-orang kemudian melihat dia.
mengikuti dia, mengagumi dia, dan kemudian mereka bersama-sama menjadi satu tim di dalam pelayanan. Jadi kita lihat saudaraku sekalian, bagaimana Gideon dipersiapkan Tuhan untuk menjadi pahlawan dengan dia mulai kumpulkan orang-orang untuk maju perang. Sekarang kita lihat saudaraku sekalian, Hakim-Hakim 7 ayat 2 sampai dengan 6. Berfirmanlah Tuhan kepada Gideon, terlalu banyak rakyat yang bersama-sama dengan engkau itu daripada yang kukehendaki untuk menyerahkan orang Midian ke dalam tangan mereka. Jangan-jangan orang Israel bermegah-megah diri terhadap aku sambil berkata, tanganku sendirilah yang menyelamatkan aku. Maka sekarang serukan kepada rakyat itu demikian. Siapa yang takut dan gentar, biarlah dia pulang, enyah dari pegunungan Gilead. Lalu pulanglah 22.000 orang dari rakyat itu dan tinggal 10.000 orang. Tapi Tuhan berfirman kepada Gideon, masih terlalu banyak rakyat, suruh mereka turun minum, maka aku akan menyaring mereka bagimu di sana. Siapa yang firmankan kepadamu, inilah yang akan pergi bersama-sama dengan engkau, dialah yang akan pergi dengan engkau, tetapi barang siapa yang kufirmankan kepadamu, inilah orang yang tidak akan pergi bersama-sama dengan engkau, dialah yang tidak akan pergi. Lalu Gideon menyuruh rakyat itu turun minum air dan berfirman Tuhan kepada mereka, barang siapa menghirup air dengan lidahnya seperti anjing menjilat, harus kau kumpulkan tersendiri. Demikian juga semua orang berlutut untuk minum. Jumlah orang yang menghirup dengan membawa tangan ke mulut ada 300 orang. Tetapi yang lain dari rakyat itu semuanya berlutut minum air. Jumlah orang menghirup air membawa tangan ke mulutnya 300 orang. Tapi yang lain dari rakyat itu semuanya berlutut minum air. Saudaraku sekalian, kita belajar lihat. Walaupun sudah ada janji Tuhan, dia akan jadi pahlawan yang gagah perkasa atau gagah berani. Walaupun ada janji Tuhan, kita mau dipakai Tuhan, kita akan melihat perkara-perkara besar. Tapi tidak ada seorang pun yang bisa tidak melewati masa ujian. Semua orang alami, saudaraku, masa ujian dalam hidup ini. Makanya kita lihat bagaimana Gideon sudah kumpulkan orang datang tuh begitu banyak. 32.000 orang. Tuhan berkata, Gideon suruh pulang semua yang takut. Yang takut tidak boleh ikut berperang. Jadi saudara, penakut-penakut itu sebetulnya Gideon juga mesti pulang. Karena dia juga pernah menjadi penakut, oh saudara. Tapi dia sudah punya pegangan. Tuhan menyertai engkau, hai pahlawan yang gagah berani. Dari situ dia kuat, dia berdiri teguh. Lalu kemudian dia katakan, yang takut pulang. Dia tentu tidak sangka saudara, yang pulang itu 22.000 orang. Jadi dari 32.000 tinggallah 10.000. Lalu Tuhan berkata kepada Gideon, Gideon masih terlalu banyak. Nanti kamu akan berkata, tangan kami, kemampuan kami, kehebatan kami, kepintaran kami. Kamu lupa bahwa yang lakukan semua ini Tuhan. Saudaraku sekalian, kalau kita bisa begini hari ini, apa yang kita alami? Tidak ada ibadah di gereja. Semua di seluruh dunia sekarang pakai online. Bisa atau tidak harus pelayanan online.
belajar sama-sama, minta tolong sana, minta tolong sini untuk melatih kita melakukan apa yang Tuhan mau. Jadi kita perhatikan sama-sama apa yang dialami oleh Gideon, saudaraku sekalian. Diuji, disaring, 10.000 itu suruh masuk ke sungai, minum. Ada yang langsung minum, ada yang angkat air dengan tangan dan diminum, itu harus dipisah. Yang angkat air dengan tangan itu hanya 300. Mungkin waktu dia lihat yang terus hirup air dari sungai, dia pikir selamat. Pasti masih banyak yang sama-sama dengan saya. Ternyata yang ada hanya 300 orang. Padahal musuh itu seperti belalang banyaknya. Jadi sama sekali tidak seimbang, saudaraku. Mungkin apa yang kita lakukan dalam rekaman, dalam pelayanan, saudara anggap tidak sempurna. Atau mungkin orang banyak memuji saudara karena pelayanan-pelayanan yang saudara lakukan. Kalau kita bisa begini hari ini, saudaraku, dengan semua fasilitas yang Tuhan berikan, dengan semua kemampuan yang Tuhan berikan, dengan semua hikmat yang kita dapat, saya mau berkata pada saudara, mari kita sama-sama rendahkan diri. Mari sama-sama rendah hati di hadapan Tuhan dan berkata, Tuhan, saya bersyukur. Siapa saya ini? Dari orang tidak terkenal, orang bukan siapa-siapa, bukan apa-apa. Mungkin saudara hanya jaga, hanya sekedar pegang kamera, urus lampu, ada di belakang komputer di situ. Seperti pekerjaan itu biasa, tidak dianggap orang. Tidak pernah disyuting, ini tim cyber, kan gak pernah saudaraku sekalian. Itu juga seperti pendoa. Tapi kita tahu ini semua kebaikan Tuhan dalam hidup saya dan saudara. Biar setiap kita mau berkata, Tuhan terima kasih kau pakai saya menjadi alat dalam tangan-Mu. Sehingga bisa disebarkan di seluruh dunia. Dan orang yang mendengar, Tuhan jamah hidup mereka. Kita melihat saudaraku sekalian, bagaimana Gideon diuji. Pada akhirnya Tuhan kemudian memberikan pada Gideon strategi. Strategi dalam peperangan dengan cara. Sesudah dia bergaul dengan Tuhan, Tuhan bicara kepada dia, Tuhan kasih pengarahan dan dia tahu ini dia harus lakukan. Bagi 300 orang itu 100 mengelilingi musuh. Kemudian semua tentara ini itu pasti bukan tentara yang penakut, saudara. Tentara yang berkata, kalaupun kami mati, kami percaya Tuhan menolong kami. Kalaupun kami maju, kami akan melihat kemenangan di dalam Tuhan. Hari-hari ini, saudaraku, hari membuat orang penuh dengan ketakutan. Dengar orang mati, dengar berita, tambah banyaknya orang kena COVID, tidak akan berakhir, belum dapat obatnya. Macam-macam keadaan itu buat orang jadi trauma dan takut. Saudaraku sekalian, kita perlu memiliki hati seperti 300 orang dan bersama dengan Gideon. Mereka berani berdiri teguh karena mereka percaya Tuhan yang utus, Tuhan yang pimpin, Tuhan adalah panglima perang dalam hidup mereka. Akhirnya mereka maju perang dengan membawa sulu. Sulu itu dimasukkan ke dalam kendi, lalu mereka bawa sangkakala sambil menyandang pedang. Dan Gideon pada tengah malam berkata, nanti kalau saya kasih aba-aba, demi Tuhan, demi Gideon, semua harus prak. Kendi itu sama-sama harus dipecahkan. Sulu itu diangkat tinggi-tinggi. Sangkakala dibunyikan. Sehingga orang-orang yang ada tidur dengan nyenyak, saudaraku sekalian. Begitu terkejut, lari sana, lari sini. Tapi kalau mereka keluar langsung mereka dibunuh oleh orang-orang yang dengan 300 orang, saudaraku sekalian, musuh dikalahkan. Peperangan ini bukan karena Gideon dan tentaranya, tapi karena Tuhan.
Tuhan berkata kepada dia, Tuhan menyertai engkau, hai pahlawan yang gagah perkasa, gagah berani. Dan dalam tangan Tuhan, cara Tuhan, Tuhan memimpin hidup Gideon sehingga terjadi seperti yang Tuhan katakan. Apa yang kau pernah dengar kata Tuhan, kata firman, pegang saudaraku sekalian. Terjadilah, Gideon jadi pahlawan. Gideon jadi pemimpin perang hanya dengan 300 orang. Jadi jangan anggap enteng. Kalau engkau punya pengetahuan, engkau punya keadaan yang sangat terbatas, kecil. Buat Tuhan, dia sanggup 5 roti, dia sanggup membuat menjadi dimakan 5.000, masih sisa 12 bakul. Jangan lihat jumlah saudara, jangan lihat keadaanmu sekarang ini. Mari kita memandang kepada Tuhan. Sehingga kita lihat saudaraku sekalian, orang Israel, Gideon dan tentaranya berkemenangan. Itu semua karena Tuhan. Kita belajar sama-sama saudara. Pertama, Tuhan panggil orang biasa. Jadi jangan sombong. Kalau mungkin pada akhirnya kau ditambah-tambahkan oleh Tuhan. Yang kedua saudaraku sekalian, Tuhan mempersiapkan seseorang untuk kemudian dia bisa melihat keinginan Tuhan dalam hidupnya. Dia jadi pahlawan karena Tuhan. Dan untuk menjadi pahlawan, dia diuji oleh Tuhan. Dengan cara saudaraku sekalian. Tuhan berkata, yang takut pulang. Lalu disaring lagi. Dari 32 kurang yang takut, 22 pulang. Tinggal 10.000, disaring lagi. Tinggal 300. Dalam hidup ini saudaraku sekalian, setiap kita akan diuji, akan disaring. Tapi jangan takut. Kita ada dalam tangan yang penuh kasih. Kita ada dalam tangan Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Oleh sebab itu dengar apa kata Tuhan. Strategi apa yang Tuhan mau yang kita lakukan. Kalau saudara dengar berita di online ini. Tiap hari kita beritakan. Dengar saudaraku. Itu kata Tuhan. Itu keinginan Tuhan. Pegang firman itu. Supaya engkau bisa berdiri teguh. Dan engkau bisa berkata, Tuhan, apapun terjadi aku tetap percaya kepadamu. Karena aku sudah pernah melihat perbuatan Tuhan dalam hidupku. Sebab itu saudaraku sekalian, kita boleh ada sama-sama hari ini. Kita tahu karena Tuhan. Kita sudah lewat berbulan-bulan masa COVID ini. Tetapi Tuhan pelihara engkau dan saya. Tuhan jaga engkau dan saya. Tuhan mesediakan buat saya dan saudara. Itulah alasan kita harus berkata, terima kasih Tuhan, kau baik buat saya. Tuhan berkati saudara. Mari kita tunduk kepala. Kita mau masuk di dalam doa. Kami ucap syukur buat saat ini Tuhan. Bukan saja Gideon melihat kebaikan Tuhan. Kami juga melihat, kami bukan siapa-siapa, bukan apa-apa. Engkau angkat kami dari penakut, pembohong, pencuri, pesina, apapun namanya. Engkau angkat kami, kau jadikan kami milik kesayangan-Mu. Sebab itu Tuhan, kami mau katakan saat ini, ampuni semua kekurangan dosa dan kesalahan. Sucikan hati kami. Kami mau ambil satu keputusan dalam hidup. Kami mau bangun persekutuan. Kami mau makin dekat dengan Engkau. Kami mau melekat dengan Engkau. Kami mau bergaul dengan Engkau. Sehingga kami boleh melihat janji yang Tuhan berikan pada Gideon. Tuhan menyertai engkau, hai pahlawan yang gagah berani. Kami percaya. Semua yang takut, semua yang gentar, semua yang bingung. Saat ini juga. Saya mau katakan pada saudara. Berdiri teguh. Jangan takut. Bangkit, bangun. Karena engkau dan saya punya Allah yang luar biasa.
Yesus panglima perang kita. Dia berjalan di depan kita. Dia menuntun dan memimpin kita. Dan dia janji tidak pernah meninggalkan kita. Oleh sebab itu terima kasih Tuhan. Hanya dengan 300 orang bisa mengalahkan musuh yang sangat besar. Mungkin COVID ini melanda seluruh dunia. Tapi kami percaya Allah kami lebih besar. Dia lebih kuat, dia lebih hebat. Dan dia dahsyat buat hidup kami. Sebab itu kami percaya Tuhan, Engkau akan bekerja lebih daripada apa yang kami doakan. Sebab itu Tuhan lihat, di rumah-rumah dimanapun kami berada, kalau ada yang sakit, kami minta ulurkan tangan-Mu Tuhan. Nyatakan pertolongan-Mu. Karena Engkau berkata dalam firman, oleh bilur Yesus, Engkau sembuh. Ucapkan sama-sama dengan saya. Oleh bilur Yesus, saya sembuh. Satu kali lagi, oleh bilur Yesus, saya sembuh. Engkau yang berada dalam keadaan ekonomi yang sulit dan sukar. Kalau Tuhan sanggup, jadikan 5 roti 2 ikan, dimakan 5.000. Masih sisa 12 bakul. Hari ini, kami percaya Tuhan. Engkau sanggup membuka pintu langit. Engkau sanggup memberkati. Engkau sanggup buka jalan buat saudara-saudara kami yang ada dalam kesulitan. Biar mata mereka terbuka untuk melihat bahwa Engkau masih bisa buat mujizat sampai hari ini. Sebab itu Tuhan terima kasih buat semua pengalaman yang kami alami bersama dengan Engkau. Kami ucap syukur kepadamu pagi ini. Tuhan memberkati kami semua sehingga kami boleh melihat kebaikan Tuhan. Mari saudara angkat tangan, sama-sama kita mau terima berkat dari Tuhan. Kami mengangkat tangan kami di hadapan-Mu ya Bapa, karena kami tahu bahwa kami dikasihi, kami disayang. Bahwa Bapa dan Allah kami yang luar biasa mengasihi hidup kami dan mengikat kami dengan kasih setia di dalam Yesus. Dengan kuasa Roh Kudus mengurapi kami, memberkati kami, menopang kami, menolong kami. Sehingga apa saja yang kami kerjakan Tuhan buat berhasil, Tuhan buat beruntung. Karena Dia hidup dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin, amin. Mari kita satukan hati berdoa bersepakat pada pagi hari ini. Bapa yang baik, kami bersyukur kami boleh ada di bangsa Indonesia. Kami berdoa Tuhan di mana pemerintahan berupaya dalam pemulihan stabilitas di dalam segala bidang untuk menopang kesejahteraan bangsa Indonesia, khususnya di dalam keamanan, di dalam kesehatan, dan juga sektor perekonomian. Di dalam dampak COVID-19 ini Tuhan, bela Tuhan ada pertumbuhan ekonomi yang positif terjadi baik di pusat maupun di daerah-daerah di dalam nama Yesus Tuhan. Kami berdoa ya Bapa, biarlah Tuhan bangsa Indonesia terhindar dari resesi ekonomi di dalam nama Yesus Tuhan. Bapa, kami juga berdoa ya Bapa, di mana bangsa Indonesia berlakunya new normal ya Bapa. Kami berdoa bagi seluruh masyarakat agar Tuhan disiplin untuk mematuhi setiap peraturan protokol kesehatan untuk mencegah terjadinya virus corona dan juga virus sakit penyakit di dalam nama Yesus Tuhan. Kami percaya Tuhan di saat diberlakunya new normal ada pemulihan, ada kebangkitan ekonomi terjadi atas bangsa Indonesia di dalam nama Yesus Tuhan. Bapa, kami juga berdoa Bapa bagi seluruh warga kerajaan Allah dimanapun berada. Bela Tuhan tetap waspada, tetap berjaga-jaga untuk tetap mengandalkan Tuhan. Bela Tuhan nyata perlindungan Tuhan pada akhir zaman di dalam nama Yesus Tuhan. Kami berdoa ya Bapa bagi setiap umat pilihan Tuhan agar tidak terhilang di saat kedatangan Tuhan kedua kalinya. Bela kedapatan tetap setia, tetap taat dan berkenan di hadapan Tuhan. Bila Tuhan berkata, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Kami bersyukur ya Bapa. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa ya Bapa untuk kebangkitan generasi muda. Bela bangkit generasi muda yang takut akan Tuhan, yang cinta Tuhan,
yang mengasihi Tuhan, yang melayani Tuhan di dalam nama Yesus Tuhan. Dijauhkan dari segala pergaulan yang salah, dijauhkan dari segala tindakan kriminal, dijauhkan dari segala roh pemberontakan di dalam nama Yesus Tuhan. Bela bangkit Tuhan, generasi muda yang milenial Tuhan, yang takut akan Tuhan. Ada inovasi-inovasi baru yang Tuhan nyatakan. Bela di mana generasi muda bangkit menjadi generasi muda yang kreatif, yang mampu bersaing pesat di dalam menghadapi situasi saat ini di dalam nama Yesus Tuhan. Kami minta Tuhan, bila lawatan kuasa Roh Kudus tercurah bagi generasi muda di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur dan kami bangga Tuhan memiliki Allah seperti Engkau Yesus Tuhan. Engkau Allah yang hebat, Engkau Allah yang ajaib Tuhan dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, di saat kami berseru-seru kepadamu Tuhan, Engkau tidak pernah mengulur-ngulur waktu untuk menolong kami Tuhan. Kami percaya Tuhan janji-Mu ya dan amin ya Bapa. Terima kasih Tuhan, indah doa kami dan ucapan syukur kami pada pagi hari ini Tuhan. Hanya dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.